kepada seluruh sesepuh, para tokoh masyarakat, lebih-lebih para alim, para ulama yang hadir. Saya berada di atas, terus duduk di kursi. Sebenarnya disediakan podium, cuman panitia pengertian kalau saya pidato dipakai podium, itu yang kelihatan cuma kopiahnya saja. Kebetulan yang ceramah ini semampai, semeter tak sampai. Tapi yang pendek ini cuma postur badannya saja. Kalau yang alhamdulillah kita oleh Allah diberi umur yang barokah, bisa sampai di suatu bulan yang disebut dengan Ramadan. Ramadan ini tiap tahun pasti hadir kembali. Yang belum tentu hadir kembali apakah kita di tahun yang akan datang masih hidup, itu yang tidak ada jaminan. Ramadan sampai kapanpun, sampai hari kiamat akan terus berulang. Yang belum tentu apakah kita bisa nanti menjumpai Ramadan di masa yang akan datang. Namun mudah-mudahan panjang umur, amin. Oleh karena itu, sesuai penuturan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maka waktu kita adalah yang sekarang. Tahun ini adalah tahun kita. Kita belum tentu sampai di masa yang akan datang. Sehingga ketika kita menganggap ini adalah Ramadan terakhir kita, insya Allah kita bisa memaksimalkan ibadah di tahun ini. Amin Allahumma. Karena manusia itu yang pasti itu mati. Makanya saya sering menyatakan di mana-mana, kita masih bisa tertawa, kita masih bisa tersenyum, itu karena Allah merahasiakan kematian kita. Coba kalau kematian kita sudah diberitahu, ini yang hadir bisa saja ada yang kurang 3 hari. Kok deki sama tidak? Enggak, mudah-mudahan. Ini yang hadir bisa saja ada yang kurang 1 bulan, ada yang kurang 5 hari, ada yang kurang 2 bulan, bisa saja. Berhubung waktunya tidak diketahui, kita masih santai, bisa tertawa. Padahal siapakah yang menjamin bahwa besok kita itu masih hidup? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu di mana kita akan diwafatkan. Yang jelas kita akan mati. Siapa yang duluan, itulah yang dirahasiakan. Makanya kita masih bisa tertawa. Bisa saja yang hadir ini mati duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya yang belakangan. Dari remang kau patin agak ada dia kan. Mudah-mudahan sama-sama panjang umur. Amin. Amin Allahumma. Umur barokah. Makanya orang yang bisa menjumpai Ramadan itu pasti umurnya barokah. Coba kita perhatikan, Nabi kalau di bulan Rajab itu pasti doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna. Cuma ikan dah. Oh juga aki. Itu hibah bapak. Segala kau kan. Bang Gumis beracun. Coba kalau masuk ke bulan Rajab, itu pasti doa Nabi yang dibaca oleh kita semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah, berikan kami barakah di bulan Rajab. Wa Sya'bana, berikan barakah di bulan Sya'ban. Tapi yang nomor 3, wa ballighna Ramadan. Nabi tidak meminta barakah di bulan Ramadan, tapi sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan. Kenapa di Rajab minta barokah, di Sya'ban minta barokah, untuk Ramadan tidak menyebut barokah tapi meminta agar umur kita dipanjangkan sampai Ramadan? Kata ulama, dengan berjumpa bulan Ramadan sudah menunjukkan bahwa umur kita itu barokah. Karena barokah sendiri artinya ziyadatu khairin minallah, kebaikan yang bertambah-tambah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang umurnya sampai kepada bulan Ramadan seperti seluruh yang hadir menunjukkan bahwa kita semua adalah orang-orang yang dipilih untuk menjadi orang yang umurnya barokah. Amin Allahumma. Bagaimana tidak barokah ketika barokah itu ziyadatu khairin, tambahan kebaikan. Coba kita satu kebaikan dilipat gandakan 1000 kali. Itu di Ramadan. Al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fi ma siwa. Ini yang hadir kan campuran gitu. Mandarin, let bicong lilingi sanca. Ada yang paham? Ada. Ya seperti ngapal gitu, masalah apa?
Jadi tadi dipesan sama Bapak siapa tadi? Bapak Yusron. Ini yang hadir bukan dari Madura. Jadi ini dari Indonesia. Jadi yang hadir ini bukan cuma pakai bahasa Madura. Kalau saya pakai bahasa Madura, saya Madura ngerti, saya tak Madura. Apa aja kan? Mohon maaf Pak Yusron. Jadi nanti nggak apa-apa, saya ceramahnya saya campur bahasanya ya. Saya pakai bahasa sesibak nanti. Sesibak pakai bahasa Madura, sebagian pakai bahasa. Soalnya saya nggak bisa ceramah pakai bahasa Indonesia. Saya biasanya pakai bahasa Madura. Jadi kalau disuruh pakai bahasa Indonesia itu kurang terbiasa. Tetapi kalau masih bahasa Indonesia masih bisa saya layani. Kalau disuruh pakai bahasa Arab, mulia aku tak langkong. Karena kebetulan saya pertama kali nyampe Arab cuma sekarang ini. Jadi belum pernah. Kebetulan saya punya family, punya keluarga jadi orang besar di Saudi Arabia, yaitu Kiai Faruk. Beliau ketua ikamah, kebetulan masih ada family ya. Cuman orang tidak akan percaya karena beliau besar, saya kecil. Ini pertama kali, makanya saya pas nyampe ke Arab itu agak bingung. Di Masjidil Haram agak bingung, karena di Haram tuh kok semuanya Habib. Di Indonesia Habib itu kan jarang-jarang ada Habib hidung panjang pakai jenggot. Di Haram Habib semua. Saya sampai tanya sama pengurus saya yang bawa umroh, Kiai Ahmad Rawi. Saya heran, di Mekah itu kok banyak pondok pesantren. Kalau di Indonesia itu kan pondok pesantren, pondok itu jarang-jarang. Tapi di Haram semuanya pondok. Yang mana ya? Itu bukan pondok, itu funduk katanya. Itu saya kira pondok. Pantesan yang ada di Haram hafal Quran semua. Ternyata banyak pondoknya. Bukan hafal Quran, tapi memang bahasanya bahasa Arab. Jadi mohon maaf yang tidak mengerti bahasa Madura, nanti kalau saya campur gitu. Soalnya repot. Kalau bahasa gak sama itu repot. Sama dengan ceritanya ada orang Madura nikah sama orang Surabaya, Pak Yusron. Orang Surabaya gak ngerti bahasa Madura, istrinya orang Madura gak ngerti bahasa Surabaya. Pas malam pertama suaminya bilang sama istrinya, "Dik, dicekel." Loh, bahasa Madura dicekel itu begini, Pak. Cekel, Dik. Padahal suaminya tuh bilang cekel itu pegangkan. HP-nya maksudnya HP. Mohon maaf jangan kemana-mana pikirannya. Jadi si suami bilang, "Dik, dicekel, Dik, dicekel." Cekel di sini. Lah orang Madura itu kalau menikah, kalau belum mau hamil, itu pasti bahasanya masuk KB. Jadi orang Madura kalau tidak ingin hamil, masuk KB. Jadi si istri bilang sama suami, "Mas, masuk KB, Mas." Kata suami, "Iya deh, masuk KB." Lah Surabaya masuk KB itu ya dok cecer sekali. Jadi inginnya nggak punya anak, malah anaknya kembar. Kenapa? Bahasanya nggak sama. Apalagi antara Madura dengan Surabaya. Madura sesama Madura itu nggak sama. Nggak sama. Madura yang ada di Kalimantan, kan Madura dibagi dua Pak Yusron. Ada Madura negeri, ada Madura swasta. Yang Madura negeri itu saya. Dari Madura 4 kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, itu Madura negeri. Kalau yang swasta seperti Jember, Pasuruan, Banyuwangi, Probolinggo, Madura swasta. Pontianak, Kalimantan Barat, itu bahasanya nggak sama. Banjarmasin nggak sama, beda. Kalau kata orang Madura yang negeri itu jalan, di Pontianak jadi tembok. Makanya ke Pontianak, mari kita jalan-jalan ke tembok. Yang cek ngarau. Nah itu jalan-jalan ke jalan raya itu kata Pontianak tembok. Kata orang Madura rujak. Madura yang ada di Banjarmasin itu pencok. Madura yang ada di Bawean mancok. Ini kalau tidak mengerti bahasa Madura dengan benar itu bisa rancu nanti. Makanya mohon maaf, jangankan yang di luar Madura, antar Madura bahasanya agak sama. Tapi alhamdulillah meskipun berbeda agak sama, tapi kita tetap satu. Dan pada kesempatan kali ini berkumpul berarti kita adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Alhamdulillah, luar biasa Indonesia itu, Indonesia. Tadi di mobil saya berbincang-bincang sama Pak Mahfud yang jemput itu. Katanya di Saudi Arabia ada bangunan yang ketinggiannya itu 1 kilo, 1000 meter, masih dalam proses. Kata Ki Mahfud itu kurang hebat, lebih hebat Indonesia. Di sini bangunan baru mencakar langit. Di Indonesia belanjanya saja ke matahari. Di sini masih belum nyampe langit, di Indonesia belanja ke matahari. Makanannya terang bulan.
bulannya dimakan, mataharinya jadi pasar. Itu Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Apalagi orang Madura. Orang Madura itu Pak, selangkah lebih maju dari manapun. Slogan orang Madura pasti selangkah lebih maju. Sampai terkenal jual bensin di dekat pom bensin. Itu cuma orang Madura. Cina yang menguasai perdagangan dunia kalah sama Madura itu. Tetap orang Madura selangkah lebih maju. Nanti kalau kita ke Indonesia coba lihat, kalau ada Cina jual emas tokonya besar, selangkah lebih maju orang Madura jual kacang. Makanya orang Madura itu selangkah lebih maju. Gak pernah kalah orang Madura. Dan juga luar biasa Ikama yang hadir pada kesempatan kali ini memfasilitasi, dan juga KJRI yang memberikan wadah dan kesempatan. Mudah-mudahan kebersamaan ini bukan cuma di dunia, tapi kita di akhirat dipersatukan kembali dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Mudah-mudahan umur kita barokah. Amin. Mudah-mudahan kita masih bisa merasakan puasa di tahun yang akan datang. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kata ulama, Ramadan ini adalah madrasah yang mengajari kita tinggal pun sing ini tanah pemakai akan jam boten nopo-nopo kalau yang kecil-kecil, karena bina anak boleh nyembuking penampilan, ini bukan jangan bulan ini kayaknya. Jadi dikira seleting Pak Yusron sama yang kecil-kecil. Saya di Madura kalau kondangan ke pengajian, acaranya haflatul imtihan TK, pas saya ceramah anak-anak naik ke atas semua. Saya dikira siswa baru sama jadi bagi kita penceramah pun kayak ini tak bisa, tapi boleh ke bodoh. Saya ini kalau orang kan, Pak Yusron nggak paham, gitu? Paham, meskipun nggak paham lihat yang ketawa. Kalau yang ketawa Pak, jadi mentertawakan orang yang tertawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ramadan ini madrasah. 1 bulan kita diberi pelajaran oleh Ramadan untuk kita gunakan 11 bulan. Makanya kata ulama, puasa kita diterima